wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara diskusi para pelacur dalam perahu. Ini sebuah kehormatan yang ditunggu-tunggu, akhirnya bisa kedatangan Mas Seno Gumilar. Kami sangat cerita-cerita cerpen, esai maupun novel dari Mas Seno itu menghiasi masa muda kami ya. Saya nggak tahu Mas Seno sadar apa enggak. Jadi di komunitas musik tuh sebenarnya ada istilah yang belakangan mungkin 5 tahun terakhir itu sangat sering digunakan, yaitu folk senja. Itu pasti terinspirasi dari romantisme senja yang sangat banyak di cerpen-cerpen atau novelnya Mas Seno Gumilar, dan akhirnya Mas Seno bisa mampir ke sini itu sebuah kebanggaan. Semoga Sukap suka dengan situasi di di kios gitu ya. Karena kalau ngelihat dari, saya baca di buku Sukap yang Intel Melayu tadi, si Yudi ada kan, dia ada di latar belakangnya tuh rumahnya, kamarnya Sukap tuh ada buku-buku tuh, kayaknya nih mirip nih, ada Delida, ada macam-macam gitu. Kayaknya wah ini kayaknya cocok nih Sukap di sini, kayaknya bakalan nyaman nih. Yang kayaknya kurang ada cara membuat somai, itu nggak ada. Itu kan ada ya. Itu kita belum punya nih, mungkin harus dilengkapi yang lebih kekinian. Ada kan ya di itunya, di kalau di novel di komiknya itu. Sebenarnya waktu diajakin Mas Dodo itu kayak, wah saya sebenarnya bukan pembahas buku, tapi walaupun udah ngebacain bukunya Mas Seno dari dulu ya, tapi memang nggak pernah secara khusus melakukan pembacaan, bagaimana mereview buku gitu ya, atau bagaimana buku tersebut apakah cerpen maupun novel itu dibaca oleh saya gitu. Jadi emang agak belum pernah melakukan itu gitu, sehingga ketika diajakin oleh Mas Dodo dari penerbit Buku Baik dan yang kebetulan juga dibantu menerbitkan buku Para Pelacur Dalam Perahu ini, semangat tapi agak khawatir juga jangan-jangan nggak proper gitu ya. Tapi kalau baca-baca esai-esainya Mas Seno yang lalu-lalu juga, Mas Seno juga memberi keterbukaan orang menginterpretasikan, bukan hanya secara teoritikal gitu ya, tapi bagaimana cerita-cerita tersebut punya relevansi buat masing-masing orang itu. Jadi itu membuat, oh yaudah nggak apa-apa deh, saya coba untuk bisa memandu dan memoderatori mungkin ya, sekaligus bertanya-tanya ke Mas Seno soal proses, dan mungkin bagi teman yang sudah membaca bukunya juga nanti bisa bercerita bagaimana pandangan teman-teman di sini terhadap buku ini, Para Pelacur Dalam Perahu. Sebelum itu sebenarnya nanti teman-teman juga bisa mendengarkan playlist yang sudah dibuat. Mungkin kalau teman punya akses ke Spotify bisa melihat playlist Sukap, yang mana isinya adalah lagu-lagu yang pernah muncul di cerpen-cerpen, di esai atau di novelnya Mas Seno gitu. Ada sekitar 36 lagu, itu mungkin belum seluruhnya ya, tapi Dimas tadi kebetulan yang suka bantuin di kios juga, kita menyusun playlist itu, nambah-nambahin terus, masih coba kita tambahin lagi kalau memang ternyata kita temukan lagi ada lagu-lagu lain. Tapi yang menarik karena sebenarnya lagu-lagu itu sering muncul di cerpen-cerpen atau novelnya Mas Seno, dan hal itu juga dilakukan Mas Seno di buku Para Pelacur Dalam Perahu ini. Jadi dimulai dengan dengan lagu di buku ini, yaitu lagunya berjudul Hitam Kelam oleh
Bimbo dan Ian Parlina, yang mana kalau menurut saya sih kayak menggambarkan situasi novel ini gitu kan ya. Jadi sebelum kita mulai atau kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Seno, ada baiknya kita mendengarkan lagu Hitam Kelam dari Bimbo dan Ian Parlina. Semakin gelap, pernahkah pelacur itu melakukan cinta? Pandangannya melihat terangnya gemintang, bagai 1000 tahun yang kini hilang di saat kekasihnya telah datang. Terlampau dikatakan setangkai bunga di tepi jalan, sungguh sesal masa yang telah silam. Di lembah bukit terhina, ia hidup di telan masa hitam kelam. Dunia semakin gelap, pernahkah pelacur itu melakukan cinta? Ya, ini tadi Bimbo dan Ian Parlina dengan lagu yang berjudul Hitam Kelam, yang dirilis tahun 1974. Dan itu menjadi pembuka dari novel Para Pelacur Dalam Perahu. Kita akan bertanya-tanya ke Mas Seno soal proses dan mau dibahas dulu. Kalau sayanya sih sebenarnya yang kebetulan saya sudah membaca, nanti kita lihat teman-teman bagaimana yang sudah membaca dan memberikan pandangan gitu ya. Kalau dari saya sebenarnya Mas Seno ternyata karena
waktu saya mungkin remaja dan kuliah gitu ya, banyak membaca cerpen gitu, lebih dekat relasinya ternyata dengan cerita pendek gitu, sehingga yang biasanya saya baca gitu ya, yang bagaimana tulisan Mas Seno yang sebenarnya penuh dengan humor dan kalau anak Jaksel bilang witty gitu ya, itu apa namanya, di sini tuh lebih ke kayak sosok Mas Seno yang udah sekarang gitu, yang lebih apa ya, welas asih walaupun di banyak pertanyaan gitu ya. Kita kalau ngeliat sosoknya kan kayak oh ya lebih banyak yang mempertanyakan dan nggak berusaha mengedepankan misalnya statement keakuan gitu ya. Tapi di sini lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya menangkap bagaimana di saat ini ketika kita harus membaca sebuah novel yang punya dunianya sendiri, itu sebuah tantangan ternyata. Walaupun saya suka baca gitu ya, ternyata kalau kita harus mencemplungkan diri ke dalam satu dunianya Mas Seno dalam Para Pelacur Dalam Perahu itu sekarang ternyata berat. Dalam artian kita didera dengan begitu banyak permasalahan yang kita pengen punya atensi gitu. Satu bab lihat Instagram, bagaimana situasi MK gitu misalnya ya. Lalu satu bab lagi lihat Instagram, bagaimana situasi Palestina. Di antara itu semua kita berusaha untuk tetap keep up dengan oh ya Mas Seno lagi ngebangun satu dunia yang itu sebenarnya mungkin juga jadi tantangan buat anak-anak zaman sekarang untuk baca satu novel yang panjang gitu. Bagaimana dia bisa terus ngejaga agar kita bisa tetap punya konsentrasi ke situ. Sebenarnya kalau di dalam musik itu bahkan sudah jadi apa ya, pola produksi musik yang terkini gitu. Misalnya ya, di musik itu bagaimana orang menjaga agar orang bisa dengar streaming dalam waktu yang pendek. Jadi kalau di streaming itu dihitung kalau setiap 30 detik dia baru dihitung satu streaming ya. Jadi bagaimana orang membuat musik itu kalau di streaming berarti di bawah 30 detik dia nggak dapat duit, tapi kalau di atas 30 detik dia dapat uang gitu ya. Jadi bagaimana dia membuat musik agar selama 30 detik itu orang yang mendengarkan itu nggak pindah, nggak di fast forward. Jadi berusaha agar hook bikin musik itu kalau bisa muncul semua dalam 30 detik, sehingga kalau dia udah lewat 30 detik ya dia akan dapat duit di streamingnya ya. Jadi itu mengubah, walaupun mungkin masih banyak juga yang nggak peduli dengan itu ya, tapi yang saya baca bagaimana orang membuat musik itu bahkan mengikuti pola itu. Jadi dalam waktu 1 menit kalau bisa lagunya udah harus enak, jangan sampai orang pindah mendengarkan lagu lain. Nah, saya nggak tahu tantangan penulis bagaimana, apakah penulis sekarang juga harus mengikuti bagaimana agar pembaca itu bisa keep up dengan terus mau konsentrasi atau cuek aja gitu ya. Ada juga yang tetap cuek aja, gue mau bangun dunia sendiri. Nah, nanti mungkin bisa kita tanya. Tapi memang tantangan kalau buat saya yang sebenarnya juga masih suka baca itu untuk lepas dari dunia nyata untuk terus tercebur ke dalam dunianya penulis gitu ya. Dalam hal ini Mas Seno itu lumayan ada tantangannya ya. Jadi apakah itu saya anggap karena misalnya budaya maritim, kalau dalam ini kan Para Pelacur ini setelah dia sebelumnya ada di hutan gitu, lalu terjadi tragedi di hutannya, mereka lari ke dalam kapal dan akhirnya
mereka berlayar terus di sepanjang sungai, yang mana mungkin apakah kebudayaan maritim itu kurang dekat gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat kayak agak terus kita berusaha untuk punya ikatan dengan cerita ini, atau karena memang apakah jangan-jangan pelacur itu sekarang gak terlalu gak terlalu banyak jadi tema yang sentral gitu. Walaupun sebenarnya di dalam buku ini ya, bukan hanya soal pelacurnya aja, tapi sebenarnya Mas Seno ingin menggambarkan bagaimana sebuah kalau saya baca di sebuah moralitas itu dijungkir balikan gitu ya. Misalnya apakah selalu pelacur adalah orang yang moralitasnya selalu rendah, atau sebenarnya profesi-profesi lain juga sebenarnya nggak lebih rendah, atau juga banyak yang lebih rendah dari para pelacur. Itu sebenarnya juga yang menjadi kalau saya tangkap itu ya, bisa jadi sebuah pesan yang cukup kuat yang selalu Mas Seno bawa juga di berbagai cerpen-cerpen atau novelnya yang terdahulu gitu. Nah, selain itu yang saya anggap cukup dominan adalah termasuk di dalamnya ada sosok mucikari yang kalau di dalam buku ini bernama Tumira. Dia sebenarnya sudah mungkin cerita awalnya sudah diproduksi sekitar 4 bab itu pada tahun 2000-an awal atau 2003 gitu, lalu dilanjutkan di sini. Nah, itu sosok Tumira itu sebenarnya seorang mucikari, tapi itu yang kalau kita lihat karakternya itu ya mirip dengan karakter orang tua yang ngemong segala macam, yang memperhatikan bagaimana anak-anaknya itu akan menjalani kehidupan gitu ya. Ya, itu sebenarnya yang saya tangkap dari sini, sehingga itu juga yang membuat cerpen ini tuh novel ini tuh nggak yang hitam putih banget gitu. Jadi Mas Seno selalu mempertanyakan kehitam putihan itu untuk bisa bawa nilai-nilai itu bisa sangat campur baur dan kita nggak, kalau menurut kalau nggak salah, kalau menurut Andina tuh bahwa Mas Seno style itu kan menggantung ya, open ending gitu ya. Tapi bukan hanya menggantung dalam hal cerita, tapi Mas Seno seperti mempertanyakan nilai-nilai gitu ya. Apakah ada nilai moralitas yang paling benar, yang tunggal gitu. Selalu Mas Seno selalu berusaha mendudukkan itu, dan posisinya Mas Seno selalu biasanya di kalangan yang lebih minoritas gitu dalam hal di masyarakat, sehingga suaranya itu suara dari orang-orang yang nilainya itu mungkin di dalam masyarakat lebih rendah gitu. Sehingga kalau saya baca juga penilaiannya Andy Fuller terhadap Mas Seno ya, bahwa Mas Seno selalu mengungkapkan narasi orang-orang kecil itu. Saya sangat setuju gitu dengan memilih tokohnya para pelacur, yang mana sebenarnya mereka juga punya nilai-nilai yang mulia, dan banyak juga yang yang sangat peduli dengan sesama itu. Dikasih contoh yang banyak di dalam novel ini. Kira-kira
itu pandangan sekilas saya soal buku Para Pelacur Dalam Perahu. Mungkin saya akan bertanya ke Mas Seno sekarang. Kira-kira kalau tadi bahwa cikal bakal Para Pelacur Dalam Perahu ini adalah dari naskah Tumirah Sang Mucikari, lalu kenapa Mas Seno terpikir untuk melanjutkan lagi, dan apakah ada perubahan dari Tumirah Sang Mucikari agar bisa lebih sesuai dengan alur cerita yang panjang yang Mas Seno buat? Terima kasih ya. Gini, sebetulnya sequelnya itu kebetulan aja gitu ya. Yang menjadi pemicu banyak sebetulnya. Ya, konstruksinya itu macam-macam. 2003 itu artinya masih ada kasus Aceh. Aceh itu hadir terus gitu. Jadi saya mula-mula membayangkan, dan itulah yang jadi topik pada Sandiwara Tumirah ya. Yeah. Bahwa di tengah posisi gerilya dan tentara pemerintah ini, itu ada rumah bordil tepat di tengah-tengah. Nah inilah yang menjadi topik ini Tumirah Sang Mucikari. Yeah. Nah kalau di kamus salah ya Mucikari, dia Muncikari. Jadi saya ralat juga itu Muncikari. Nah kemudian saya berpikir, nah ini sebetulnya sequelnya aneh, karena kalau di ending Tumirah itu habis mereka. Yeah. Dan nggak ada sungainya di situ. Gitu. Nah, sementara itu saya punya pengalaman sungai yang sangat menancap ya. Itu adalah pengalaman Kalimantan. Jadi itu IKJ itu punya banyak proyek penelitian tanda kutip yang namanya IKJ. Entah kayak apa penelitiannya gitu. Tapi istilah yang berlaku waktu itu penghayatan lingkungan. Jadi orang suruh masuk ke sana nggak tahu dapat apa. Itu yang terjadi. Itu dimulai dengan di hutan tahun 2004, terus rombongan Franky Raden 6 bulan di situ gitu. Saya termasuk yang belakangan dicemplungin juga di situ ketika semua orang udah nggak mau ke situ gitu ya. Jadi ada 2 tahun itu saya bolak-balik gitu ya, dan tidak terlalu masuk bagi saya pendekatan antropologisnya gitu, karena saya bukan antropolog gitu. Tapi justru perjalanan sungai ini, bahwa dari Tenggarong itu, dan Tenggarong waktu itu hanyalah kampung, hanyalah kota koboi ya, dari kayu semua itu pasti berhari-hari baru sampai itu. Itu buat saya suatu pengalaman baru ya. Harus hidup di perahu itu gitu. Dan kalau perahunya itu tidak mau berangkat ya kita ikut dia gitu. Nah dalam salah satu pengalaman tuh ada itu komentar orang di perahu itu, mana ada yang dayangnya ini gitu. Apa maksudnya dayang-dayang? Saya kan biasa baca wayang ya, saya pikir dayang dalam wayang gitu. Oh maksudnya itu gitu ya. Jadi benar sensasi itu ya, bahwa namanya kehidupan sungai itu border ya di perahu gitu, meskipun bukan border keliling tapi ya di situ aja gitu. Mana dayang-dayangnya itu waktu perahu itu nginep ya bermalam gitu. Oh ada tau gitu, satu gitu ya. Kemudian juga ada sebuah film Apocalypse Now. Apocalypse Now itu sebetulnya metamorfosis dari Heart of Darkness ya, sungai di Afrika. Nah saya terpesona dengan ide sungai sebagai bagian dari pencarian diri sebetulnya ya. Nah saya pernah nulis cerpen tentang ini, nyanyian sepanjang sungai. Jadi itu tak berakhir, mula-mula real, ada nama-nama tempat, tapi kemudian tak pernah berakhir itu, entah kemana ujungnya. Nah itu masuk ke kumpulan ini ya, Manoa ya, kumpulan ini Hawaii itu ya, yang cerita ini nomor Indonesia lah. Nah, ya kemudian lagi sebetulnya ide lagi itu adalah yang endingnya kesatria berbusana putih, tuh, ya kan? Ya. Itu kan mengganggu sekali tuh, dimulai kemunculannya itu gitu.
dengan satu klaim moralnya yang kelebihan tingginya itu gitu kan. Nah, saya ingin mengadu gitu. Moralnya saya kontestasikan dengan moral yang dianggap paling rendah di dunia gitu kan. Gitu. Dianggap paling rendah. Siapa yang lebih suci sebetulnya? gitu. Atau siapa yang lebih kurang suci? Jadi ada satu klub di dunia, siapa yang paling berdosa di antara kita gitu kan. Kasih banyak pertanyaan soal itu. Tapi itu tahun 2003, nah mulai ya, jadi ketika Mas ada cerbong nggak? Ada, saya gitu kan. Ini sambungan dari Tumirah itu gitu. Baru ditulis baru 4 bab gitu. Mas, ini kata pemberatnya kok ada plaster-plasternya gitu. Perempuan kok ada plaster-plasternya gitu. Ada yang lain nggak? Gitu. Ya saya kasih Negeri Senja. Negeri Senja pun baru 2 bab malah gitu. Tapi masuk sudah. Jadi cara saya nulis begitu, nggak pernah selesai. Ya bukan novel atau dipotong-potong, enggak gitu. Tapi ya cerbung. Jadi memang itu redaktur selalu sport jantung. Mana sambungannya gitu. Asal jam 6 sore udah mau cetak, mana sambungannya gitu. Nah selesai Negeri Senja, ya kesibukan buat saya itu nggak pernah kembali ke situ. Meskipun cerita itu di sini udah selesai, di kepala udah selesai itu, nggak tahu kapan nyambungnya gitu ya. Karena saya tunggu waktu lowongnya, makin lama makin nggak punya waktu saya. Sampai lockdown. Nah itu lockdown itulah, inilah saatnya saya pikir ya. Di samping ada godaan, gitu. Ada website buku gitu yang bilang, Mas sekarang ini orang kalau publish online saja bisa lebih besar untungnya dari print dan bisa juga muncul setiap saat. Oke, saya hanya bisa begitu tiap bab publish sambung gitu. Kalau enggak pernah jadi gitu, nggak pernah jadi kan agak bumi. Begitu nggak ada tantangan koran harian ya berhenti gitu ya. Jadi doakan saja kelar itu ya. Kelar gitu. Nah itu aspek itu semua yang membentuk para proses dalam perahu itu. Di samping dengan lagu Bimbo itu gitu. Memang ada pandangan sentimental tentang ini ya, tentang pelacur itu karena lagu Bimbo itu. Jadi nggak ada pandangan moralis di saya itu, gitu kan? Karena duluan dengar Bimbo ini, gitu. Ketimbang dengar yang lain-lain gitu. Duluan dengar ini, gitu. Jadi selalu lewat Bimbo lah. Gitu. Jadi buat saya nggak masuk gitu. Moral alim gitu, nggak pernah bisa masuk. Saya selalu berempati. Dan juga pernahkah pelacur itu melabuhkan cinta itu? Buat saya ya mungkin itu eksotis gitu ya. Tapi itu membuatnya menjadi sumber yang selalu saya gali. Jadi sebelum sampai ke sini itu kan selalu ada tokoh pelacur itu, disertai ini, disertai itu. Dan ada yang pernah nulis itu tentang pelacurnya Seno. Nah itu diklaim karena saya pernah saya sebut gitu. Pelacur itu bagi seorang tokohnya hanya pelacur dalam cerita yang eksotik gitu ya, yang urusannya itu kasihan banget gitu, diklaim begitu. Tapi kemudian saya baca ada juga yang belain, enggak gitu, itu realistis gitu ya, segala macam. Gitu. Nah ini mungkin saya ingin menuntaskannya, gitu. Tuntaskan, udahlah bordil sekalian, sudah di pertama, sekarang bernasib seperti itu jalan menjadi satu journey gitu kan. Journey, nah, modalnya apa ya? Ya udah beli Kama Sutra dulu. Nggak punya duit, utang-utang waktu itu. Biayai orang, saya beliin. Kama Sutra isinya ternyata bukan asmara agama gitu kan. Macam-macam yang moral yang membenarkan semua.
Loh kok bisa begini? Ya makin seru kan? Gitu. Jadi ini semua keterpesonaan aja pada satu apa ya, kayak situs moral yang keluar masuk gitu kan. Dan semuanya itu bisa, tidak ada yang membenarkan yang alim-alim itu. Dan saya punya kecenderungan sejak kecil selalu alergi dengan image alim. Buktinya saya itu mungkin angkanya termasuk bagus sehingga layak juara kelas, tapi tidak pernah bisa, tidak boleh jadi juara kelas. Karena apa? Di bagian agama selalu merah. Jadi selalu ada apa ya, defense mechanism gitu. Jadi tidak mau tunduk, nggak pernah bisa apal, pokoknya gitu. Ya. Dan kemudian juga selalu cenderung apa ya, punya kepekaan terhadap kekuasaan. Guru itu saya rasakan sebagai figur yang otoriter. Gitu. Jadi banyak empatnya saya. Jadi bukan guru berjasa, balas budi. Saya itu banyak empatnya sampai sekarang. Kamu itu, gitu kan. Dulu sok, dulu ini gitu. Nah gitu. Nah jadi apa? Jadi pernah tuh saya pengalaman yaitu semua kan harus paduan suara kur gitu kan. Bosan banget gitu. Jadi saya boykot, saya ajak semua, nggak usah kur kita. Nggak usah kur kita. Wah marah besar. Siapa? Nah mulai terasa saya diskriminasi apa itu ya. Itu Gumira itu. Diadili di kantor kepala sekolah. Jadi semua guru itu, oh setannya Gumira. Woi, itu terasa gitu. Jadi orang yang dilainkan gitu ya. Nah insting saya begitu terus tuh. Itu terus ya. Nggak pernah bisa ikut yang sekolah favorit, yang populer, yang kelas atas itu. Instingnya nggak pernah ke situ. Gitu, ya. Termasuk sebetulnya menyelesaikan sekolah. Nggak mau saya gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah inilah yang apa namanya yang membuat salah satu faktor ya. Jadi ke situ. Nah, bagaimana pelacur ini yang memperlihatkan siapa dirinya dan boleh diadu sama Ksatria Busana Putih itu. Gitu. Di samping kemudian kalau di kota sekecil Jogja itu kan semua tokoh kita kenal. Saya tidak pernah tertarik tokoh-tokoh ustadznya. Zaman saya belum ada ustadz. Nggak ada ustadz, belum musim gitu ya. Belum musim gitu. Nah, tapi ada tokoh-tokoh Gali. Gali. Itu kayak hero, superhero. Gitu. Juga tokoh pelacur. Meskipun saya tidak pernah lihat, tapi selalu dengar ceritanya. Gitu. Si ini. Bertato kupu-kupu. Gitu kan? Nah yang pernah sama dia cerita, tatonya kupu-kupu. Saya imajinasinya jalan terus gitu. Nah itu pernah saya tulis ya. Seorang perempuan bertato kupu-kupu kan. Cuman karena baru hobi surrealis, tatonya jadi kupu-kupu beneran. Terbang gitu. Tiap pagi keluar tuh si tatonya itu di kupu-kupunya gitu. Nah tapi kali ini kecenderungan surrealis saya itu sudah mulai hilang sebagai eksperimentasi sastra gitu. Dan sampai hari ini saya udah nggak bisa kayak yang surrealis, realis, bahkan politis gitu. Dan lama-lama fiksi juga agak susah saya. Esai pun politik gitu. Gitu. Jadi makin lama makin mendekati tanda kutip kenyataan gitu kan. Tapi rugi juga. Kalau mau nyastra gitu jadi gitu. Ini gara-gara kuliah lagi itu, saya bilang selalu dipikir argumen. Oh fiksi kok dipikir argumen gitu. Banyak orang bilang, ngapain sih sebenarnya untuk kuliah? Gitu. Itu merusak sastranya, katanya gitu. Merusak keliarannya, ke spontanitasnya gitu. Saya sendiri agak mungkin lah itu. Ternyata bener, bukan dalam arti yang kreatif lagi ya. Terus selalu mikir, pembenarannya apa? Meskipun tidak langsung. Kebiasaan itu jadi seperti gangguan, tapi nggak bisa saya hilangkan. Gitu. Oke. Oh iya, jadi karena
sebenarnya karena sudah punya satu sistem akademik gitu yang mendarah daging, akhirnya juga ikut Ya, mengubah. darah daging itu apa ya? Seperti racun. Ya, masuk gitu, masuk. Ya, kalau kita baca dari buku Para Pelacur Dalam Perahu ini tadi Mas Seno merefer ada beberapa bacaan yang dia itu punya mempengaruhi alur gitu. Nah, ini sumber-sumber bacaan dari Mas Seno tadi sudah diceritakan, ada buku Kama Sutra gitu ya. Karena di dalam kegiatan para pelacur itu, yang mana biasanya para pelacur itu yang kita tahu ya hanya memberikan jasa cinta tubuh gitu. Kalau di Kama Sutra ternyata mereka belajar bahwa itu juga jiwa juga. Nah, selain buku Kama Sutra juga ada bagaimana ada proses pembuatan perahu. Itu referensinya ada perahu Madura, lalu juga ada sebenarnya referensi yang Mas Seno cantumkan di sini, ada Floating Grotto, buku dari Sian Ring, lalu juga ada Adrian Horich, The Perahu, Traditional Sailing Boat of Indonesia. Ini jadi referensi bagaimana para pelacur yang akhirnya memutuskan untuk rumah bordirnya pindah ke perahu aja dan berjalan di sungai yang sebenarnya sungainya itu kita selalu mencari relevansinya. Ada juga yang kayak wilayah di Kalimantan itu tadi, melewati wilayah-wilayah itu, tapi kayaknya ada yang digambarkan oleh Mas Seno ini kayak Jakarta kali ya, suasana metropolitan, gemerlap, tapi juga sekaligus ironis ada suasana yang slumnya gitu di dekat sungai. Nah, itu juga digambarkan di cerita ini gitu. Kalau dari Mas Seno tadi, ketika mempunyai waktu dan menulis ini, soalnya biasanya kalau saya baca di cerita-cerita atau interview Mas Seno mengatakan bahwa ya memang biasanya bisa punya waktu pendek sehingga yang dihasilkan lebih banyak cerpen gitu ya. Kalau sekarang berarti kan tadi Mas Seno bilang waktunya lebih banyak sehingga mungkin punya stamina untuk bikin yang lebih panjang. Apakah ketika menulis lagi yang novel ini mempertimbangkan hal-hal lain nggak, seperti misalnya tadi minat bacanya, orang lebih suka topik yang apa, atau seperti yang tadi saya bilang gitu, sebenarnya kalau di triggernya tadi pembacaan penjualan buku digital tadi ya, itu kan sebenarnya juga banyak gitu ya. Sebenarnya di peta perbukuan itu ikut mempengaruhi Mas Seno memilih topik atau bagaimana mengolah ceritanya, atau ya yang Mas Seno tahu aja kira-kira akan ditelusuri gitu? Ya, saya lebih membela menyelamatkan ide dulu. Menyelamatkan ide dulu. Karena itu nggak gampang juga. Supaya cerita ini jadi seperti di kepala saya, gitu kan? Itu makanya orang yang bisa mikir kasar itu buat saya luar biasa. Kalau sambil ngarang, kok tahu bener gitu kan? Bisa mengerti banget. Itu. Kalau saya kira pengen bisa, tapi nggak pernah bisa. Ya. Soalnya pada kenyataannya memang ada booming yang ya kadang-kadang tergoda gitu ya, tapi saya lebih percaya itu bukan urusan saya lah gitu ya, baiknya begitu gitu ya. Dan ini ya saya udah cukup tua kita nulis ini gitu kan ya. Jadi udah lewat gitu, udah lewat apa mencari sukses itu udah nggak di pikiran saya lagi gitu. Tapi ya masih ini bisa enggak ya, bisa orang banyak suka Pak, itu dahulu kala gitu kan. Dan sehingga mencari efek gitu kan. Nah itu kita menemu teknik dengan gitu. Meskipun saya mencari efek itu lebih, kalau dulu ya karena situasi udah baru, lebih
Gimana caranya orang peduli tapi saya nggak ditangkap kan gitu. Lebih itu tekniknya gitu ya. Itu. Ya, tapi kalau untuk supaya laris, supaya apa, bukan saya nggak mau, tapi saya nggak punya kemampuan untuk supaya orang suka, supaya orang beli, malah jadi bodoh rasanya itu. Itu kalau skenario sering dikuasai segala macam petuah itu kan oleh produser, oleh apa. Menurut saya salah semua yang dia bilang itu. Ya. Gitu. Kalau saya turuti malah amburadul semua. Ternyata memang begitu. Gitu. Ya, sebenarnya kalau dibaca di bukunya Mas Yano yang lain, seperti kayak ketika jurnalisme dibungkam, itu kan Mas Yano punya banyak strategi Ya. agar upaya Mas Yano menulis sesuatu hal yang tidak berhasil di jurnalisme akhirnya dikesampingkan. Maksud saya, pertanyaan saya itu apakah juga ada arah ke situ yang itu sebenarnya ada. Yang saya pikir di sini adalah teman-teman saya tokoh perempuan itu ini marah nggak ya? Pelajar marah nggak? Tersinggung nggak? Mengganggu nggak gitu? Gitu. Kalau tokoh-tokoh Halim nggak peduli saya, gitu ya. Kok tulis pelacur ya nggak peduli saya. Atau tokoh-tokoh yang merasa anggun gitu kan, sehingga risih dengan kata pelacur saya nggak peduli. Tapi ini secara apa ya? Secara ideologis gitu. nilai-nilai baru yang Ini bener nggak ini? Saya tampak ini nggak? Tanpa gender bias apa enggak? political correct atau juga gitu-gitu. Itu yang mengisahkan saya gitu. Tapi tidak mengganggu. Ya. Karena saya udah asik aja dengan idenya. Gitu. Jadi secara saya nulis itu selain ide tadi selalu ada musiknya gitu. Nah, kalau musik itu dengar beres semua. Kayak filmnya udah hidup di sini gitu. Jadi saya nggak punya problem sama sekali mencari ide di sini. Cuma waktu aja udah. Waktu nulis, kalau lapar apa enggak gitu. Kalau lapar nggak bisa nulis gitu kan. Nah, kalau yang namanya lockdown kan itu kan makan melulu kan. Kayak gitu ya. Musik lagi itu hidup terus. Gitu. Oke. Sudah sampai bab terakhir beres. Gitu. Ya, ternyata musik dalam proses kreatif Mas Yano punya peranan yang Ya. cukup vital gitu ya. Yang sebenarnya mungkin sebagian dari kita belum banyak yang tahu, walaupun sebenarnya musik selalu muncul di cerpen-cerpen teman-teman Mas Yano. Sebenarnya Mas Yano kalau kayak gitu ada satu pengarsipan musik irama Nusantara itu kan sebenarnya punya kekayaan musik Indonesia yang mungkin aja bisa men-trigger Mas Yano, seperti tadi yang misalnya lagu Bimbo yang mungkin itu jarang kita kenal ya. Kita kenalnya Bimbo itu mungkin yang banyak orang tahu setelah era Tuhan gitu ya, yang lebih lagu rohani moodnya gitu. Tapi sebenarnya di era-era 70-an awal itu mereka sangat variatif banget tema-temanya, dan di luar dugaan kita kayak Bimbo bisa nulis lagu tentang pelacur atau tentang suster gitu ya, seperti ada lagu Srani Ginoda gitu. Jadi kalau Mas Yano butuh inspirasi lagi, irama Nusantara tuh banyak banget koleksi lagu-lagu Indonesia yang ternyata kekayaan musik Indonesia tuh sangat beragam gitu ya. Nah, di antara teman-teman apakah ada yang sudah membaca dan ingin memberikan pandangannya terhadap buku Para Pelacur Dalam Perahu? Saya beri kesempatan. Jika ada yang sudah membaca dan atau ingin menanyakan sesuatu tentang buku ini, juga saya persilahkan. Waduh, sebetulnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Halis Jaya Hati, penulis dari Jepara, penulis pemula dengan genre pola angka baru spesialisme. Jadi Mas Seno, ini adalah pertama kali saya berjumpa dengan beliau melalui sebuah flyer yang saya temukan di Facebook yang di-share oleh Bapak KJ Kurniawan Junaidi dan Kripoci.
Alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya bertemu langsung deh. Jadi saya tertarik sekali ketika dulu pertama kali saya membaca sebuah flyer, sebuah tulisan ya, poster tentang Mas Seno adalah yang digaung-gaungkan adalah 3 mitos sastra yang harus dihancurkan. Iya, itu saya jujur saya selalu tertarik itu tentang hal itu, bahwa yang pertama adalah puisi itu harus mendayu-dayu, harus memiliki pesan moral yang harus diangkat, dan yang ketiga apa saya lupa ya Mas, nanti mungkin Mas Seno bisa Pedoman hidup. sebagai pedoman hidup, dan itu yang nanti mitos-mitos itu yang harus kita hancurkan, karena itulah yang akan mematikan generasi penulis dan penyair selanjutnya. Nah, dari 3 mitos tersebut apakah mempengaruhi ketika Mas Seno berkreasi di novel Nyenengan ini? Terima kasih Mas Seno. Keyboard is keyboard. Pernah ada yang ini ya, yang membantah dengan menunjukkan bahasanya Mas Seno itu mendayu-dayu juga, gitu. Ya. Tapi maksud saya bukan apa ya, mendayu-dayu itu maksud saya mendayu-dayu yang klise, gitu. Ya, yang klise. Oh ini, oh itu, gitu. Bahwa saya dianggap mendayu-dayu ya apa boleh buat kan, gitu. Tapi saya nggak berusaha klise, gitu. Makanya kadang-kadang saya kan bermain-main dengan dayu-dayuan itu, gitu. Jadi seolah-olah mendayu-dayu, tapi saya apa ya, seperti mengejek pendayu-dayuan itu sendiri, gitu. Ya, gitu. Seperti sering kan saya bilang apa itu, apa begitu cantik, sangat amat cantik, bagaikan apa namanya, tiada lagi yang lebih cantik, ya, gitu. Sebetulnya kan itu mendayu-dayu, tapi saya mengejek diri saya sendiri, gitu. Jadi tidak sama dong, gitu, tidak sama. Lebih apa ya, main, bukan benar-benar hatinya mendayu, gitu. Nah itu saya kira tiga-tiganya ya. Kedua, bahwa sastra itu saya bilang yang kita hancurkan ya, selain dayu-dayu itu adalah curhat. Itu yang bikin orang menjauh, bukan saya dong. Kalau curhat kesannya itu kayak sastra itu sentimental gitu kan, jangan. Enggak, sastra itu pemikiran sebetulnya, gitu. Terus sebaiknya begitu. Yang ketiga isinya pedoman hidup. Nah itu yang apa ya? Ya kalau saya jadi juri, nah nomor 1 yang saya buang selalu dibuka dengan doa. Mau bagus mau enggak dibuka doa, buang. Jadi buang lagi gitu. Meskipun dari kitab paling hebat, buang gitu. Karena sastra itu bukan agama, gitu. Kalau mau menasihati orang ya jadi ustadz aja, gitu ya, gitu ya. Tapi kalau mau memberi alternatif dari agama, nah itulah sastra, gitu. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi? Oh ya, Indri. Ya. Oh, oke, mikrofon apa? Nyampe ya? Biar ke langsung aja, nggak nyampe kan? maju aja, nggak apa-apa. Ya, terekam audionya. Saya Indri, saya temannya Holil. Ya Mas, ini sebenarnya jarang banget aku datang dalam sebuah sesi di mana Mas Seno bicara yang lebih luas seperti ini, karena biasa tahu isunya dekat dengan isu HAM, dan makasih tadi udah disampaikan juga bahwa ternyata proses awalnya juga berangkat dari kasus Aceh gitu. Nah, balik ke isu hak asasi manusia, tadi Mas Seno juga bilang bahwa dalam proses pembuatannya yang dikhawatirkan adalah sejauh mana ini nggak gender bias, sejauh mana ini nggak ngelukain hati gitu. Tapi kan sebenarnya kalau buat kami, takut bilang kami, ya dalam konteks hak asasi sebenarnya melihat pelacur bukan semata orang melacur, tapi lihat konstruksi sosial dan segala macam. Dan kayaknya kalau di kacamata itu sebenarnya batasan gender biasnya sangat tipis gitu. Mau tanya aja, dalam proses itu Mas Seno ada diskusi-diskusi kah sama teman-teman, atau apakah, terus terang disclaimer dulu, saya belum baca bukunya, baru aja tadi beli. Tapi mau tahu juga apakah dalam proses tersebut ada diskusi-diskusi dengan teman-teman, lalu kemudian apakah sejauh ini pernah ada yang mempertanyakan soal itu ke Mas Seno? Karena sepanjang saya baca buku yang lalu kayaknya nggak ada yang perlu dipertanyakan sih soal gender biasnya. Gitu. Saya tuh punya penyakit ya. Kalau ide saya diskusikan, nggak akan pernah saya tulis.
Iya. Jadi saya kalau ditanya apa misalnya gimana caranya jadi pengarang gitu kan, ya kamu diem aja sudah. Jangan ngomong kamu. Gitu. Yang mau kamu omongin tulis. Jadilah dia penulis. Itu cara paling gampang. Ya, jangan banyak ngomong, diem aja sudah. Kalau perlu di plaster dan coklat gitu kan. Semua yang mau ditulis, tadi bicarakan tulis. Jadilah penulis. Nah, saya kalau ngomong, oh ya ide bagus. Tapi bener, begitu saya omongin, selesai. Sehingga ya cuma diomongin doang. Mungkin bagus diomongan. Nah, pernah omongan ini masih bisa saya tulis jadi esai. Gitu, ya. Ide tentang apa sih itu waktu itu tentang 2 orang Afrika di Singapura ya. Jadi itu sebetulnya esai tentang proses kreatif. Tapi sebetulnya saya mau cerita, saya punya ide tentang 2 orang Afrika di Singapura, satu tinggi atau pendek gitu. Artinya asing kan ya, jauh banget tuh dari Afrika Singapura tuh. Ternyata yang satu menipu yang lainnya. Di hadapan saya lihat. Jadi yang satu hilang, membawa duitnya sih yang lain ini gitu. Oh ini nangis-nangis ini gitu, help me apa-apa, terus ini bingung mereka rasanya sama kata si kata si apa yang ada di depan itu gitu kan. Terus gitu. Nah saya pengen nulis ini nggak jadi-jadi gitu. Karena apa? Yang bawa lari duit itu saya lihat lagi di Kuala Lumpur. Jadi saya kira dari Singapura mau ke Bangkok naik kereta api, gitu kan? Karena miskin. Naik kereta api di stasiun Kuala Lumpur. Ini kan yang bawa lari duit temennya itu. Dia juga lihat saya. Kan kita satu hotel, hotel kecil sekali, gitu kan? Itu, ya. Masa saya lapor polisi, tapi panjang urusannya kan? Saya mau pergi. Dia juga ngawasin saya. Seperti antara mengenali dan tidak kan, dan seperti ada bahasa awas kalau kamu lapor gitu. Saya pengen bikin cerita gitu, tapi ya jadi nah, ceritainnya aja yang saya jadikan esai. Nah selesai gitu. Nah tapi buktinya nggak pernah jadi fiksi itu gitu. Nah itu ya, jadi saya nggak pernah ini saya diskusi nggak pernah, kecuali saya cerita dengan pertama aja gitu. Saya pengen cerita tentang apa model yang dengan perahu, perahunya ya saya asik dan gitu. Selalu dengan film ada musiknya, ada di jalan perahu itu dikelok-kelok Kalimantan itu kan gitu. Hanya sampai situ, nggak pernah terus gitu. Dan selalu itu di gambar saya gitu. Nah baru ketika ditulis itu bisa ngalir sama seperti sungai itu. Jadi kayak saya nulis terbun, nulis senario apapun itu pokoknya biar gambar ini jalan aja, tinggal diturunkan. Jadi saya nggak pernah mikir lama ceritanya apa ya gitu, enggak. Ya sudah pokoknya ada musik, nah itu diturunkan aja di situ sudah. Gitu. Soal misalnya nilai-nilai baru yang ditakutkan, misalnya gender bias itu sebenarnya sudah bukan dalam konteks menulisnya, tapi ya membaca perkembangan zaman aja sehingga dia punya nilai lain yang ya, perlu dipertimbangkan. Ya. Saya pede dalam hal itu inherent gitu. Sama, ya kalaupun salah tak saya hadapi lah risikonya. Karena saya nggak pernah bisa tahu bener apa enggak gitu, ya kan? Itu masalah saya sama Salman Rushdie kan. Harusnya dia bilang tembak aja saya, gitu loh. Tembak aja, jangan sembunyi dong. Memang saya begitu nulisnya mau apa? Kalau saya harus tembak, gitu mestinya. Gitu. Nah kalau itu tinggal saya berani pak, berani apa enggak gitu kan? Kalau saya nggak berani ya saya nggak akan publis ini. Gitu. Tetap perlu keluar di saya, tapi soalnya masalah ini masalah sosial ethics kan. Beda-beda urusannya. Saya mengganggu orang apa enggak? Nah jadi kalau saya berani terima risikonya, baru saya keluarkan. Berani nggak saya terima risiko ini? Kayak aku membunuh Munir gitu kan? Ya saya pikir bukan orang banyak si pembunuh itu. Gimana kalau dia diam-diam nyari saya, gitu kan? Tapi saya pikir kalau dia muncul, jadi ada yang bunuh, kan tinggal gitu kan? Tinggal saya potret. Kalau dia marah, saya kan nggak begitu bro. Nah kan, jadi tenang saya dengan pikiran itu.
Tapi itu masalah hambatan psikologis yang cukup berat buat saya. Sehingga saya baru kelar itu kan di Australia. Itu temennya Indri itu kontak-kontakan terus saya info-infonya. Nah ini agak beda nulisnya begini. Nggak ada masalah apa mood, suasana nggak ada itu. Bener-bener otak. Gitu, otak kayak perang strategi aja. Karena buat saya begitu ada yang tidak bisa dihukum. Nah, jadi bukan ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara. Gitu. Ketika hukum tidak berdaya, sastra harus bicara. Gitu. Ya udah saya aja yang menghukum. Udah sampai mampus begitu terus dia. Sudah divonis menjadi apa? Anjing apa ya di situ? Anjing kurang ya? Udah terhukum sudah selesai. Gitu. Ya. Mas, ada lagi? Oke. Selamat sore Mas. Selamat sore. Saya Raya, teman jangan Mbak Mitch gitu. Saya sebenarnya bukan pembaca sastra di sini, karena kadang saya merasa saya terlalu cheeky untuk sastra yang kayak berasa bacaan tinggi gitu. Cuman tadi pas setelah Mbak Mitch baca, kalau beli terus saya langsung iseng aja baca gitu, terus sampai di halaman 67-68 tepat di adegan ketika serombongan para istri itu datang ke perahu gitu. Terus mereka datang, si Tumirahnya bingung, ini kok banyak perempuan, mau ngapain mereka gitu. Terus mereka tiba-tiba datang meminta pelayanan yang sama karena mereka mengaku mereka yang mengirim suaminya ke kapal perahu cinta itu. Terus saya kayak merinding gitu Mas bacanya. Terus saya baca, boleh minta izin yang membacakannya sedikit. Karena perempuan berpikir seperti lelaki memikirkan mereka, bukan berpikir sebagaimana mereka seharusnya perempuan memikirkan diri mereka sendiri. Masalahnya, dapatkah, mampukah, tahukah perempuan bahwa mereka seharusnya memikirkan diri mereka sendiri, tidak seperti mereka memikirkannya selama ini, yakni memikirkan diri mereka sendiri seperti yang dipikirkan oleh lelaki. Itu saya merinding bacanya kayak, terus saya lihat bolak-balik ngelihat Mbak Misa, kok bisa ya gitu. Tumirah merasa sedih jika mengingat betapa kebahagiaan seorang istri yang berbakti mungkin saja merupakan kebahagiaan suami. Terus saya itu banget gitu, kayak serombongan para istri datang meminta diajari kepada para pelacur bagaimana memuaskan para suami mereka, bagaimana memberi kebahagiaan kepada suami mereka seperti yang dilakukan oleh para pelacur itu gitu loh. Jadi kayak oke, jadi Mbak Nik, saya tahu kenapa kamu begitu memuja Mas Seno gitu, dengan cara bagaimana Mas Seno bisa menggambarkan isi kepala dan isi perasaan perempuan. Itu yang saya satu apresiasi, kedua bertanya-tanya, Mas Seno caranya kok bisa sih begitu gitu, kok bisa Mas Seno menyuarakan ini sebagai pekerjaan saya sehari-hari. Kadang ketika menemukan penulis-penulis yang mereka menggambarkan sosok tokoh seorang lelaki tetapi dengan bahasa bicaranya bicara perempuan, atau sebaliknya seorang penulis laki-laki yang menggambarkan perempuan tetapi dengan pikiran mereka sendiri. Ini kayak Mas Seno. Jadi saya tahu mungkin inilah yang menjadikan Mas Seno itu sebagai Mas Seno gitu, menggambarkan perempuan, isi pikiran perempuan, perasaan perempuan itu sebagai suara perempuan, bukan suara Mas Seno. Jadi bocorin dong Mas caranya tips. Jadi untuk memberikan konteks, perahu itu mampir ke salah satu kampung yang mana lalu atas persetujuan istrinya para suami pada ke perahu, dan besoknya ternyata para suami itu membawa perubahan gitu ya di dalam rumah tangga mereka masing-masing, sehingga para
suami itu ingin istrinya atau istrinya ingin belajar ke para pelacur, kenapa suaminya bisa berubah, ya, dan itu menyuarakannya Mas Seno seperti layaknya suara perempuan, ya, bukan hanya. Apakah ada yang bisa dibagi masalah tips? Ini yang kehormatan buat saya adalah yang baca ini orang yang mengaku tidak suka sastra, ya kan? Atau tidak baca sastra gitu, itu kehormatan. Gitu loh, kalau orang biasa baca sastra, kan gitu. Ya gitu, tapi ini nggak pernah gitu. Ya, itu pencapaian buat saya gitu ya. Gitu. Ya kalau soal ide gitu ya pengarang itu harus terbuka untuk apa saja memang. Itu not by design. Ya kan itu tahu jalan dan tiap kali mampir di kampung. Ya saya harus mikir apalagi ya tadi nih sekarang ini. Nah sekarang istrinya naik lah gitu. Tadinya sudah saya pikir barangkali ngamuk atau apa. Tapi jadinya gitu. Nah itu saya juga nggak ngerti. Nah, pengarang itu begitu. Penulis sebetulnya ya. Ngarang itu kan ngarang. Jadi ngikutin aja. Yang wajar terjadi apa. Tapi kewajaran pada tingkat yang radikal gitu kan. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak termakan oleh klise-klise moral ini. Gitu. Dan juga ya apa ya, yang saya alami, saya baca kan banyak. Ketika saya jadi wartawan gitu ya. Tapi itu bukan saya, ini yang wawancara si KJ itu, gitu kan? Kurniawan Junaidi, wawancara Tuti Suprapto, itu bomsek sama dulu, gitu. Nah itu dia bilang, setiap istri itu harus jadi pelacur bagi suaminya, gitu. Ya, di kuat gede di Jakarta, rame banyak ini kok seperti tidak bermoral gitu. Padahal maksudnya itu kan apa ya, masalah seks aja kan itu. Bukan terus istrinya harus melacur, bukan begitu gitu. Nah, rame itu masuk ya gitu. Kedua, saya itu juga inspired oleh sebuah film Muddy River ya, oleh Kohei Oguri, hitam putih, dan ini orang masih muda waktu bikin film itu. Itu memang sebuah perahu ya, tapi isinya hanya satu orang perempuan, dan dengan motorisnya gitu, dan satu anak kecil gitu. Ini ya gitu kerjaannya, mampir di kampung pinggir sungai di Jepang ketika baru perang, habis perang. Di Jepang masih miskin gitu. Mampir gitu. Nah, salah satu anak kampung itu berteman dengan anak pelacur ini gitu. Dan ketika mereka bersahabat, nah ketika ketahuan bahwa ini siapa yang di perahu itu, nah berpisahlah mereka, dan itu menyedihkan sekali perpisahan dua anak ini gitu. Nah yang buat saya kaget bukan itunya, tapi bahwa suatu hari dia karena mencari-cari anak ini nggak ada, dia naik ke perahu itu dan dia lihat adegan dari atas gitu. Dan tapi yang kelihatan hanya punggung yang datang itu totok gitu isinya kan, gitu. Sensasional itu ya, tanpa eng-eng gitu kan. Cuma itu aja kaget sekali gitu, dan semenjak itu dia nggak mau datang lagi gitu. Nah tanpa klaim apa gitu. Saya kira setelah itu saya nulis dua anak kecil, ya. Cerpen saya dua anak kecil gitu. Ya itu salah satu ibunya penjudi, tapi kalau dia kalah dia jual tubuhnya gitu untuk bayar judi gitu. Dua anak kecil. Gitu. Nah kemudian banyak itu pun ada sekuelnya cerpen itu, ya apa namanya Rembulan di Atas Kampung ya, gitu. Ada juga sekuelnya tentang seorang perempuan yang hidup dengan menari ular segala macam gitu. Nah saya kira itu hubungannya dengan kemudian kok pelacur terus lama-lama dikumpulin jadi satu aja deh gitu. Ya mudah-mudahan selesai dengan itu kan. Gitu. Sampai ada orang nulis esai pelacur-pelacurnya Seno gitu. Saya kaget gitu. Dia hitung kali gitu kan. Padahal saya nggak merasa banyak ya, kan macam-macam saya tulis gitu. Nah gitu. Ya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin memberikan komentar tentang? Oh, oke. Silakan. Selamat sore, saya Ega dari Citayam. Pertama ini yang kedua kali saya ketemu Mas Seno. Tadi Mas Seno sempat singgung soal tulisan aku Munir, ketemu Mas Seno. Terus yang kedua aku mau mengkonfirmasi juga yang tadi dibilang sama Mas Khalil bahwa memang banyak sekali distraksi kita sekarang kalau kita baca buku gitu kan. Itu juga aku alami.
menyelesaikan buku ini bentar-bentar buka sosmed juga gitu kan. Tapi aku pengen tanya sama sama satu lagi tadi karena Mas Seno bilang bahwa karya sebagai pedoman di buku ini banyak sekali bagian-bagian yang itu mengonfirmasi aku, kayak seperti Tumirah bilang bahwa bukankah manusia bertahan untuk hidup. Oh iya, itu kayak oh iya benar ya, di kenyataan juga begitu untuk aku sendiri gitu. Kemudian soal kerja rapi itu bagi pegawai itu ada bagian-bagian yang kayak aku masuk ke dalam buku ini gitu. Nah pertanyaanku adalah di bagian awak perahu cinta ini tuh menarik banget karena Mas Seno menulis profil-profil si awak perahu cinta ini. Itu prosesnya gimana ya Mas Seno sampai Mas Seno bisa menceritakan dengan sangat sangat detil latar belakang mereka. Itu apa yang menjadi mungkin yang dibayangkan pada saat menulis tokoh-tokoh si awak perahu cinta ini. Apalagi di bagian Roni itu menurutku sebagai juru kecantikan sangat sekali. Ya, jadi di cerita awal setelah rumah Borodina pindah dari hutan ke perahu, itu ada sekitar penghuni perahu itu ada sekitar 20 dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang bisa main kecapi, main biola, ada yang monolog, ada yang elektro, bahkan ada yang ngerti elektronik gitu ya. Iya, itu sangat beragam gitu latar belakang, dan rata-rata semuanya perempuan kecuali Roni itu ya, yang make up, juru kecantikan. Iya. Latar belakang silahkan Mas Seno. Ya, saya anggapnya seniman semua itu. Ya saya kan setengah hidup saya di tim gitu kan, di KJ ya sudah, yang ada cuma itu. Ini main kecapi, ini main suling gitu kan. Jadi pelajarnya seniman semua. Gitu. Dan karena saya juga kuliah di UI ya, kan ada yang filsuf gitu kan. Saya filsuf gitu. Kalau saya senang silat, ada yang jago silat gitu. Itu munculnya Sukiah juga not by design itu. Jadi ketika mereka itu digebukin semua, tiba-tiba aja muncul tokoh itu. Jadi waktu Mirah dia ambil kayu gebukin para pemerkosa itu kan. Tapi satu ini dia ambil bambu yang gede, tongkat gede, kayak Toya mainnya kan. Itu otomatis saja harus ikut dong. Ya orangnya tinggi besar, berotot gitu. Tapi kan dia pelacur dia cantik juga gitu kan. Itu ikut terus, dan karakter itu juga not by design itu. Ya, ternyata dia pun jadi bodyguard semua itu kan, seolah-olah kan. Dan kemampuannya punya latar belakang, ternyata punya latar belakang silat. Itu ikut aja. Jadi apa ya dia mestinya? Oh ya dia suka ngangkut karung beras, bapaknya tukang giling atau apa gitu kan? Ya ikut aja. Jadi ada apa ya? Kausalitasnya itu ya ada pengalaman juga. Ya makanya saya bilang banyak baca, banyak nonton dan segala macam. Tapi bukan sengaja saya mau ngarang baca dulu, nggak seperti itu ya, gitu. Ya. Nah, apakah ada lagi? Mas mau kan? Suaranya pelan benar. Belum nyala. Selamat sore Mas Seno dan hadirin sekalian. Saya tadi sore dari Jepara sampai sini pagi dan memang sengaja untuk datang acara ini. Saya kenal Mas Seno secara literasi sejak saya kuliah di UGM 1995. Waktu itu yang terkenal adalah kumpulan cerpennya yang jazz, parfum, dan apa itu namanya? Ya, itu keren. Gini Mas, kami tadi berlima, tapi beli buku 6 karena yang satu teman kita Purwokerto juga ikut Islam. Padahal nggak kenal sama Mas Seno, jadi mereka kenal tak bujui Mas. Jadi Mas Seno itu dulu waktu Orde Baru dia penulis yang menjembatani antara sastra dengan non sastra.
Kemudian, nah sekarang baru muncul lagi, yuk kita rame-rame geruduk biar tambah rame gitu. Nah ini Mas pertanyaan saya, kan akhir-akhir ini karya-karya yang muncul dari penulis Indonesia kan kualitasnya minim. Karyanya banyak yang muncul setiap bulan tuh Gramedia menerbitkan puluhan karya ya. Tapi kualitasnya itu apa amit-amit lah gitu nih. Jadi ya harus kita akui deh. Saya jujur saya pembaca yang serius, maksudnya buka apa aja tak baca dengan serius Mas. Dan menurut pengamatan saya Mas Seno itu novel-novel yang terbit sekarang itu ya memang novel gaya-gayaan ya. Tapi seperti yang dibaca Mbak tadi yang membuat kami tertarik untuk beli adalah bahasanya Mas Seno itu kan biasa ya kayak sehari-hari, tapi kok bisa membuat merinding. Nah, sedangkan antologi puisi, antologi cerpen dan novel yang muncul saat ini tuh bahasanya daki-daki atau mendayu-dayu, tapi malah gak nyentuh hati blas gitu loh. Nah, pertanyaannya Mas Seno, apakah kenapa bahasa yang sehari-hari malah lebih menyentuh dan kelihatan sastrawi dibanding yang sengaja dikeren-kerenkan tapi malah membuat kita ilfil gitu? Itu gimana Mas? Karena gini Mas Nyun Sewu, apa di komunitas penulis yang sedang menjamur sekarang, yang ini saya kan sering keliling ke beberapa daerah Mas. Nah, dan banyak emak-emak yang literasi itu mengatakan kalau sastra itu justru yang mendayu-dayu, misalkan senja dengan semburat jingga menyejukkan hatiku yang sedang galau lah, menurutku kan indah yo, tapi sudah menyentuh hati gitu. Sedangkan Nyon Sewu ya, tulisan Mas Seno itu kan bahasanya biasa. Contoh langsung kita acak ya, hari menjelang petang ketika bus itu menurunkan mereka di wilayah batas air. Itu biasa loh Mas. Maksudnya diksinya biasa loh. Tapi, nah ini lanjutnya, dari tempat ini sampai ke pelabuhan berderet-deret rumah bordil yang sudah menyalakan lampunya. Dari 2 kalimat ini aja Mas, itu tergambar. Oh suasana nih ngono, terus berbordil-bordil ria gitu kan. Artinya 2 kalimat saja udah menyatu dan filmis gitu. Nah kenapa yang bahasanya diindah-indahkan malah nggak indah dan nggak menyentuh hati? Nah mohon dijawab dengan pengalaman Mas Seno yang memang sudah garamnya sudah banyak. Ngapunten ngatur mawon. Mas. Saya mau main jelek-jelek lah. Ya, tapi gini, saya kan juga apa ya, kerjanya wartawan kan. Nah itu memang bertolak belakang. Kalau sastra itu kita bisa tidak peduli mengerti apa enggak gitu. Tapi sebagai wartawan harus pasti orang ngerti gitu. Nah saya kira ini jenis keterampilan yang kadang-kadang saya butuhkan. Butuhkan untuk ya, novel kan cenderung realis segala macamnya. Untuk menyampaikan ini loh, gitu. Ya sebelum sampai ke bagian-bagian yang semau saya, gitu. Nah, itu ada juga. Gitu. Jadi saya kira itu, ya memang apa keterampilan wartawan itu banyak membantu saya gitu. Ketika tiba saat harus menjelaskan dengan jelas, pasti dan tafsirnya bahkan harus tunggal. Jahat banget harus tunggal gitu. Ya tapi kan hanya bagian tertentu aja. Deskripsi. Tapi juga tantangannya adalah gimana cara deskripsi itu kayak sastra, kayak sastra gitu. Nah itu saya mengandalkan musikalitas. Pokoknya beatnya, jatuhnya, apanya. Tapi saya nggak bisa sengaja pretensius begitu, nggak bisa. Saya hanya bisa dengan ngikut musik dalam diri saya aja. Kalau kita ada musik itu, jadi kalau kita nulis tuh gitu loh, kayak ada aliran sungai. Kalau kita musik, tapi adalah aliran imajinasi sebetulnya. Ya tulis saja. Saya kan ngajar creative writing berbelas-belas tahun. Saya tidak pernah mengajarkan teknik, apalagi bahasa.
Sama sekali enggak, karena itu tinggal diklik ada. Gitu. Yang saya ajarkan adalah bagaimana caranya orang mempunyai motivasi nulis. Hanya itu yang perlu. Bagaimana orang bermotivasi nulis sampai jadi. Kalau cuma motivasi nggak ada gunanya. Gitu. Pertanyaan lanjutannya, Mas. Yang pertama, yang disebut karya sastra itu seperti apa sih, Mas? Yang pertama, dan yang kedua ini tadi. Mas Seno kan alirannya sudah tasawuf. Jadi dalam ini setelah menulisnya kalian sudah tasawuf. Kan beliau bilang tidak perlu teknik lagi, tidak perlu teori. Sedangkan Mas, para pemula ini kan kalau nggak dikasih teori kan malah gak wani nulis, Mas, gitu loh. Jadi pertanyaan saya itu satu, karya sastra seperti apa? Yang kedua, untuk pemula terus belajar piye nek nganggo teknik, ngoten Mas. Ya gini, apa? Saya tuh belum kelar tadi, namanya dokter. Tapi nggak apa bagus. Jadi saya bilang tadi memberi motivasi. Caranya gimana? Gitu kan? Saya hanya tahu satu hal ketika saya diminta ngajar apa perusahaan kreatif, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu caranya ngajarin gitu. Ya, gitu. Jadi saya kalau nulis gimana sih gitu. Itu juga susah. Ya, jadi saya gini aja, saya gambling aja. Putar musik di kelas. Nah, kalau di fakultas film itu sound system biasanya bagus di kelas gitu. Nah gitu. Putar musik itu seperti orang dengar apa? Soundtrack film gitu. Ya. Kita nonton film bagus, kita dengar soundtracknya, filmnya muncul kembali kan. Bisa balik sekarang. Kalau soundtracknya begini, film apa yang muncul di kepala Anda? Gitu. Tulislah. Harus jadi pada akhir jam pelajaran. Nah itu. Ya, jadi deadline itu penting, saya bilang. Saya kalau nggak ada deadline nggak akan pernah selesai. Gitu. Dan ini kan mahasiswa wajib. Apalagi ini semua kalau di sekolah film nggak ada yang niat nulis. Gitu. Ya, semua mau bikin film semua, kecuali yang skenario ya gitu. Tapi skenario pun dia nggak mau bikin fiksi cerpen begitu. Jadi harus dipaksa. Nah, jadi musik ini harus memotivasinya. Gitu. Ya, jadi misalnya saya kasih Philip Glass, gitu kan? Philip Glass itu kuat sekali dan repetitif, sehingga imajinasi nggak kemana-mana, sehingga ceritanya selesai. Saya begitu, nggak tahu mereka. Gitu. Oke lah. Apa pertama kali masuk belum beres tuh. Tapi satu semester 16 kali kan? Ya, tambah pinter dong sudah. Pada hari ke-16 dan tiap minggu ada PR, gitu kan? Gitu. Nah, jadi keterampilan itu nggak pernah saya ajarkan. Saya kan 16 kali nulis, tambah PR, 2-3 cerita. Mosok nggak tambah pinter sih pada akhir semester itu? Belum dia dapat pelajaran lain-lain di situ. Nonton film lah, gitu kan? Skenario tempat lain, gitu. Misalnya itu dalam hal film ya, gitu. Tapi kayak apa? Kayak di tahun kemarin ada hanya 3 kali kelas penulisan. Itu pertama kali saya kasih sekian banyak cerpen dari sekian banyak gaya, gitu kan? Baca semua, tanyakan yang nggak ngerti ke saya. Kita diskusi soal masing-masing kiat cerpen itu, yang Budi Dharma lah, gitu, yang Belanda lah, gitu ya, absurd lah, yang Iwan Simatupang gitu. Jadi saya kasih berbagai macam ragam, gitu, ya. Itu hari pertama. Hari kedua, musik supaya biasa dia. Bagaimana mengeluarkan ide dari kepala. Udah mudah-mudah aja keluarin semua gitu. Ya, udah bisa. Hari ketiga saya kasih cara bagaimana saya pertukangan cerpen. Gitu kan? Nah, misalnya junior itu saya dapat apa istilahnya telex tentang rumah yatim piatu di Timur Timur. Ini zaman udah baru. Saya tiba-tiba dapat tuh ini lali. Ini orang menggoda ini pasti kan. Itu saya pindahkan ke cerpen. Itulah jadi junior. Tapi kan ada pertukangannya. Gimana supaya yang berita telex ini menjadi fiksi? Saya kasih. Nah sudah dari 3 ini saya andaikan mereka punya modal bikin. Nah gitu loh. Jadi itu latihan masing-masing lah untuk dapat teknik gitu. Dan soal bahasa biasa itu ada teman-teman ya selalu mencari kata baru. Nggak kamus, taruh aja kata apa sih gitu. Nah kalau saya enggak.
Kalau saya, kita mesti bisa nulis sebagus-bagusnya dengan bahasa yang ada, dengan bahasa koran. Karena apa? Putut juga begitu, Bridharma juga begitu, gitu. Dan Harto pun begitu. Tapi kan imajinasinya nggak kurang-kurangnya itu kan. Bayangin Dan Harto itu, ya helikopter nih, dudut gitu kan. Sekian ribu burung gagak nangkep helikopter itu, ditinggalkan lagi, tinggal kerangkanya, tapi tetap terbang. Bayangin tuh, dengan bahasa biasa. Ya saya ngerti, siapapun mengerti gitu. Nah, itu loh caranya. Yang penting motivasi. Kamu serius nggak? Kalau serius ya nulisnya sampai jadi. Saya sudah nulis 14 kali ke Kompas, ditolak terus. Loh, belum 1000 kali kan? Dan dikatakan 1000 kali ditolak terus. Masa nggak ada yang bagus di antara 1000? Gitu. Redaktur itu bisa aja kan, nggak bisa lihat. Bisa banget. Buktinya asal saya coba-coba dikit yang lain, nggak masuk. Mungkin depannya doa, jadi buang redakturnya. Itulah. Satu lagi. Satu lagi. Cek, ya, biar yang lain terpancing ya. Nah, saya dari jauh ya, maaf. Dari Jepara ke sini kalau nggak tanya kan ya man-man gitu. Ongkos bis sekarang naik, ongkos bis naik. Nah, terus tadi mbaknya yang ngaku nggak sastra, nanti minta bonus Mas Seno karena kami beli 6 karena situ yang baca loh tadi. Mas, kenapa akhir-akhir ini karya sastra yang muncul dari penulis Indonesia kok minim gitu loh? Ini zamannya Utu Wijaya muncul, kemudian ada puisinya Mas Afri Jalmana muncul. Lah aku duitku gue tuku buku tulis entek sesasi gak bisa sesasi gitu. Nah, tapi sekarang kok minim sekali Mas karya bermutu dari penulis Indonesia. Menurut panjenengan itu apa sebabnya? Dan bagaimana untuk membangkitkan agar karya sastra muncul lagi gitu loh Mas? Ketika nanya sastra itu apa ya? Ya menurut saya semua yang tertulis itu sastra, gitu ya. Jadi sastra itu nggak usah ditinggi-tinggikan, nggak usah diluhungkan gitu. Tapi disetarakan semuanya sastra, gitu ya. Jadi nggak ada lagi itu seni tinggi, seni rendah gitu, nggak ada lagi. Semua sastra gitu. Dan bisa dicari-cari. Kalau kita belajar teori sastra ya apapun sastra jadinya, gitu. Teori mutakhir maksud saya, bukan teori yang lama ya, gitu. Nah, jadi hilang ya udah tua nih. Tadi apa ya? Soal sastra nggak bermutu ya. Dengan begitu, sebetulnya nggak ada sastra nggak bermutu. Buktinya mereka laku, mereka menulis, gitu kan? Dan komunitas sastra tuh hidup. Dulu nggak ada gini-gini nih, nggak ada. Ini jangan saya, yang muda-muda pun punya komunitas seperti ini kan. Dan juga mungkin datang dari Singapura, dari mana, sama, naik perahu gitu kan. Gitu. Dan itu kan penilaian Anda. Oh ini jelek gitu apa. Tapi menurut saya tidak, mereka punya pembaca. Dan setiap setiap seniman itu dilahirkan zamannya. Nah, zamannya itulah melahirkan mereka, kayak film horor gitu kan. Ya sudahlah, yang ini nggak usah komentar lah. Tapi kan itu dilahirkan oleh komunitasnya. Ya, yang menikmati horor itu, yang bikin, bahkan yang bikin dilahirkan komunitas itu, gitu. Nah, jadi ya malah bagus sebetulnya karena sekarang dibaca, yang jelek pun dibaca ibarat kata gitu ya. Tapi saya bilang nggak ada yang jelek ya. Ya bersyukur lah. Kalau yang dianggap jelek pun dibaca, banyak ininya, banyak pembelinya, ya kan perputaran duit dalam hal buku sastra. Syukurlah Indonesia bisa begitu, ya. Oh, duit itu bukan hanya semen apa supermi kan gitu loh, buku juga. Gitu. Oke. Mas, tadi Anda menyebut 14 kelas dalam satu semester, Nah, 2 diantaranya untuk PR. enggak, itu setiap minggunya pasti ada PR. Nah, jadi kan lebih dari 16 kan? Lebih dari 16. PR-nya disuruh ngapain Mas tuh? Ya selalu ada. Saya kasih foto misalnya, dikasih cerita di foto ini, gitu. Misalnya, gitu. Foto itu ya yang membuat mereka berimajinasi, gitu. Ya, artinya kalau saya pengen nulis ya mereka saya pikir pasti akan nulis, gitu. Meskipun barangkali enggak ya. Ya tergantung. Ada yang pernah bilang sama saya,
Ya metodemu itu masalahnya adalah kalau orang itu nggak suka musik, artinya malah nggak bisa nulis kalau ada suara misalnya gitu kan, ya tamat. Nah, itu nasib dia, saya bilang gitu. Makanya saya switch kadang-kadang dangdut gitu loh, ya kan? Apa ganti-ganti gitu. Dangdut semua orang kan cenderung terbayang sesuatu kan yang ya kayak gitulah gitu. Nah, itu biasanya jalan gitu. Boleh sedikit membantah Mas? Biar seru ya. Kalau tingkat keterbacaan Mas, memang karya-karya sekarang malah justru lebih banyak yang baca dibanding karya-karya bermutu zaman Mas Rino CS kan gitu. Nah tetapi tingkat keterbelian dan keterbacaan kan tidak bisa dijadikan ukuran kualitas Mas. Tadi Mas Rino kan bilang ya semua yang tertulis ya sastra, nggak ada jelek baik kan gitu. Nah terus kalau tidak ada jelek baik, ini kan value sastra malah nggak muncul Mas kalau nggak ada jelek baik. Maksud saya tidak sepakat pada generalisasi Mas Seno bahwa nggak ada karya sastra yang jelek dan baik. Tetap ada tuh Mas. Nek ada jelek dan baik, kita tidak bisa respect terhadap Sapardi, terhadap Panjenengan, terhadap Pak Budi Dharma, terhadap Pak Danarto. Kenapa kita dan banyak penulis yang lebih hebat dari kita ini respect ke mereka? Ya karena karya mereka memang bermutu Mas. Jadi saya tidak sepakat pada generalisasi bahwa karya itu bagus tapi nggak ada yang jelek. Tetap ada Mas. Tetap ada yang jelek. Tetap ada. Memang jelek relatif, tetapi jangan dihilangkan. Mentang-mentang relatif terus dianggap nggak ada, itu masalah. Saya nggak sepakat di situ. Nah, Mas Seno ini bisa bilang begitu saya paham, karena beliau nulisnya mengalir tanpa teknik tetek bengek. Itu dengar kayak musik, punya ide, digegem, dengar kayak musik jadi. Yes, untuk orang visual dan orang melankolis bisa, tapi orang flegmatis dan koleris pakai cara itu nggak masuk. Jadi nyon saya Mas Geni sedikit sharing secara personality orang kan dibagi 4, koleris, sanguinis, flegmatis, melankolis. Nah, memang cara Mas Seno itu cocok untuk orang melo sama sanguinis. Maka bagi yang senang kesenian nggak cocok pakai musik. Artinya gini loh teman-teman, kalau jenengan nyetar musik kok tetap nggak jadi tulisannya, bukan salah jenengan, karena personalitinya beda Mas. Jadi maksud saya cara Mas Seno tepat untuk personality tertentu, tapi tidak tepat untuk semua. Dan pendapat Mas Seno itu tepat untuk Mas Seno mengenai generalisasi tepat untuk Mas Seno, karena jenengan memang bukan orang yang seperti Pak Danarto, Pak Sapardi, beliau yang dosen dengan berbagai macam teori nulisnya. Tetapi nyun sewu Mas, saat ini menurut saya Mas Seno ini kan termasuk oleh masyarakat umum yang masih kenal sastra dianggap idola. Maksud saya agak bahaya ketika Mas Seno bilang bahwa karya sastra nggak ada yang bahwa karya nggak ada yang jelek kan gitu. Menurut saya nek ngomong Mas Seno dan didengarkan oleh banyak orang, menurut saya kurang bagus, bahaya. Jadi orang nanti terus gawe elek gak apa-apa, yang penting kewoco itu terus dianggap sastra oleh Seno kok. Seno kan sastrawan. Nah, maksud saya Mas, nanti bisa berefek begitu loh. Menurut saya, monggo dibantah lagi Mas, ben seru. Sebenarnya Mas Seno pernah menulis esai yang hampir mirip tapi dalam konteks musik kali ya, sastra tinggi, sastra musik tinggi, musik rendah di, kalau nggak salah bukunya Tiada Ojek di Paris gitu, yang intinya kalau bisa disimplifikasi bahwa tinggi atau rendah apresiasi itu kan konstruksi, jadi ya tergantung orang yang mengkonstruk gitu. Kira-kira kalau nggak salah gitu ya. Saya sudah terjawab. Itu ya kalau nggak salah ada di tulisan esai ya. Iya gini loh Mas, saya tidak melakukan generalisasi, sama sekali tidak. Justru merayakan keberagaman, gitu ya. Bahwa yang katanya jelek itu bisa bagus, kenapa? Ya. Karena pembaca itu atau bahkan konsumen itu produsen makna.
Oh, justru dari konsumen Mas ya? Iya, pembaca itu yang memproduksi, yang bikin cerita bagus. Buktinya, Anda bilang saya bagus kan? Iya. Oke. Coba Anda pulang ke Jepara naik apa? Naik bis. Oke. Duduk jangan di sebelah teman ya. Iya. Sembarang orang. Kasih ke sebelah. Suruh baca. Gitu. Kalau dia berhasil baca, tanya apa? Lihat reaksinya gitu. Saya nggak yakin dia bilang bagus. Paling-paling yang dia tukang kayu Mas Yogi. Lah iya. Artinya ketika Anda dapat orang yang langsung asik baca, kayak Mbak tadi kan, gitu, ya kan? Wah ini nggak pernah dasar itu dia, nggak pernah baca dia, langsung dia bilang wah ini, gitu. Yang hebat siapa? Bukan tukang kayu itu kan, Mbaknya kan. Jadi membaca itulah yang mengarang, gitu loh. Makanya dibilang the author is dead kan, pengarang udah mati. Ketika pembaca itu menghidupkan teks di kertas itu, gitu loh. Itu kata-kata mati kan. Dia hidup dalam penafsiran yang baca. Jadi dialah yang create. Oh, pasti senjanya beda kok, nggak kayak senja saya. Lautnya, anginnya, cintanya pasti beda. Pasti dikonstruk oleh pengalaman dia sendiri. Pelajarnya juga beda. Gitu, ya kan? Yang saya tulis itu kan semua cantik kan? Nggak ada yang jelek, semua pinter gitu. Bisa berfilsafat semua gitu loh. Nah kalau orang yang pengalamannya lain, ya saya nggak pernah lihat pelajar kayak gini gitu kan misalnya. Ya gitu. Tapi kalau dia bilang apa, dia mau berimajinasi ya dia bisa dapat yang itu gitu. Jadi merayakan keberagaman itu gitu loh, bahwa yang tanda kutip saja jelek setara dengan yang tanda kutip bagus. Kenapa bagus jelek itu kan soal apa ya, soal ideologi saja gitu. Anda itu kan ketika ngomong saya bagus gitu, ya kan, terus Anda kan tidak membandingkan diri Anda sama kan dengan pembaca-pembaca novel yang Anda bilang jelek. Ah iya, itu kan Anda meninggikan diri Anda sendiri gitu. Itu politik namanya. Meskipun sahih, politik kebudayaan mau tergolong yang selera tinggi, berbudaya, adiluhung. Nah, itulah yang merusak dunia kita sebetulnya gitu. Tinggi rendah itu bukan berarti sama, beragam. Kalau beragam itu yang jelek sama dengan yang bagus. Soalnya apa sih bagus jelek itu? Apakah kita udah tahu segala hal yang bagus dan segala hal yang jelek sehingga bisa mengatakan yang jelek itu bagus? Mustahil. Itu hanya berlaku dalam konstruksi masing-masing aja. Konstruksi dewan juri yang cuma 7 itu gitu kan, gitu dan sering terjadi gitu. Ujung-ujungnya sama, yang bagus kayak apa sih, sastra kayak apa sih gitu. Tapi itu udah dimerdekakan kan oleh pasca modernisme gitu. Keberagaman ini udahlah, bahkan yang jahat sama yang ini aja sudah gak ada bedanya sebetulnya. Nah memang jahat di penjara gitu kan, pelajar dianggap rendah gitu. Tapi apa benar mereka lebih jelek dari yang tidak pernah di penjara, dari yang menteri, dari yang ustadz, dari yang alim-alim? Nanti dulu. Kalau nggak percaya masuk penjara aja. Ada lagi yang ingin pendapat waktu kita mungkin sampai jam 6, kita masih punya 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ramdhani, penulis buku Tabas Sampai Air, dan saya juga penulis pemula Mas Eno. Saya mengikuti Mas Eno dari yang terakhir kemarin di Warung Sastra di Jogja. Dari pengalaman Mas Eno kan udah banyak banget, dari wartawan dan sampai akhirnya menulis novelis, esai dan lain-lain. Pasti kan pernah writing blog ya, writing blog. Dari caranya Mas Eno gimana tuh untuk mengatasi writing block? Dan yang kedua, tadi kan Mas Eno mengutip dari kata-kata yang Mas Eno di awal tadi,
apabila ide sudah ada di kepala, tapi terbatas oleh waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi ide itu yang udah ada di kepala nih Mas Seno, untuk apakah harus dilanjutkan untuk mencuri-curi waktu untuk menulis tersebut, atau idenya diendapkan dulu di kepala dan harus cari waktu yang kosong kayak gitu sih Mas Seno. Ya, terima kasih. Ya, susah ya itu, seperti alamiah ya, tapi enggak, itu ada soal latihan, soal disiplin gitu. Jadi kalau saya belum terlalu paham yang saya pikir ya saya belajar gitu. Kalau saya udah paham sekali, udah matang ya tahu-tahu nulis aja gitu. Tapi soal waktu memang gitu. Jadi saya ditanya kapan selesainya? Itu pertanyaan sama dengan kapan saya duduk. itu aja. Begitu duduk, ya pasti ada yang bisa ditulis asal nggak ngantuk kan. Itu. Tapi kapan duduk ini yang suka susah. Makanya begitu lockdown itu langsung selesai kan ini gitu. Tapi kalau enggak ya kapan duduk aja. Waktu untuk duduk. Ya kalau jadi dosen itu kan kebanyakan kewajiban ya. Penelitian lah, apalah inilah gitu. Ya semua udah beres di kepala saya sebetulnya. Semua waktu duduknya itu. Kemudian kan antre ini. Yang cerpen, yang riset, yang naga bumi, yang apalah semua kan antre. Itu juga pusing saya. Itu juga pusing gitu. Misalkan dalam konteks buku Para Pelacur Dalam Perahu ini sudah ada di kepala nih, lalu dalam pengembangan ceritanya dirasa butuh pengetahuan yang lain, akhirnya tadi Mas Seno bilang order buku Kama Sutra. Itu maksudnya waktu di kepala itu belum seluas itu, tapi ketika kayaknya nih nanti arah tulisannya akan ke sini sehingga butuh pengetahuan lain, sehingga perlu memperkaya itu. Ya kayak kapal ya, nggak tahu kapal. Nah, saya nemu kapal, baca, nah gitu, dapat ya, tapi nggak perlu jadi ahli dulu kan. Gitu. Mereka tuh karya itu bilang kan, namanya kalau mau cerita pelacuran harus melacur dulu. Ya kan? Itu harus korupsi teater ya. Atau waktu itu Elmane kan pernah nulis tentang orang yang jadi Sumanto gitu kan. Nah yang main jadi Sumanto itu bener-bener makan coro, makan semua itu cecak gitu. Nah itu si Elmane dengan sangat lucunya nulis gitu ya. Ini kan seni peran gitu loh. Nggak perlu bener-bener coro ditelan gitu. Nah ini kan art seni gitu. Jadi ya nggak usah apa ya, istilahnya apa sih itu, nggak selebay gitu. Nggak selebay gitu. Gitu, meskipun banyak orang juga, nah itu kalau saya baca Wiratmo Sukito gitu kan, dia nulis tentang para seniman Eropa awal-awal dulu zaman klasik atau 19 itu orang supaya pengen karya lain melainkan hidupnya gitu, mereka bereksperimentasi dengan hidupnya, jadi pedagang budak mengembara seluruh dunia, terus hedonisme itu dihabisin gitu ya, mabok apa-apa dengan harapan akan keluar yang lain gitu ya, itu misalnya. Nah tapi kan itu udah lewat, orang ada teknik, ada sekolahan, ada kuliahan gitu kan, udah lewat gitu. Sebaliknya ada kayak penulis kayak Jean Genet gitu kan, itu memang dia penjahat itu yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, itu penjara terus gitu, tapi dia bisa nulis dan tulisannya yang menurut Sartre bagus sekali ya, sandiwara ya gitu, apa namanya, teater gitu. Itu ya, makanya, dan itu padahal membenarkan kejahatan semua. Ya Kak Camus itu kan itu membenarkan kejahatan, tapi kan menjadikan relatif kan. Yang kayak apa sih yang bagus sama jelek, bermoral apa enggak itu gitu. Itu cara mengatasi writing block tadi. Writing block. Itu kesempatan istirahat. Ya kan? Berarti asik gitu loh. Nonton James Bond kan gitu. Nonton apa kek gitu kan. Gitu. Kalau enggak kita dikejar ide terus. Ya nggak berhenti. Karena capek juga itu. Nggak berhenti. Tapi malah sama istirahat kan. Gitu. Lagi pula kan nggak ada yang ngejar-ngejar. Kecuali deadline ya. Kalau deadline itu ada blok, ada enggak, pasti kelar. Itu karena di wartawan.
Kalau istirahatnya kelamaan kan repot mas. Kalau tadi kan writing block kesempatan istirahat. Kalau istirahatnya kelamaan kan repot. Gini. Yeah. Nulis itu, tidak nulis itu bagian dari nulis. Ini poinnya. Jadi jangan khawatir itu. Kalau saya nyetir itu ya nggak pernah aspal sama itu yang saya lihat. Ya ada terus itu. Itu bagian dari nulis dan itu Sutarji juga bilang begitu. Ide saya dapat untuk naik bajai katanya. Yeah. Kalau musik, dengar musik itu kerja juga. Iya, itu dari Rusli. Saya masih juga. bener tuh. Ya, di Wantaris Jakarta dulu. Saya orang lain dengar musik enak, menghibur diri. Kalau saya kerja. Nah, kalau saya nonton film tuh begitu. Nonton film kerja ini. Mas terakhir mas ya, terakhir. Saya sepakat bahwa karya tulisan tidak ada yang jelek dalam kerangka keberagaman sesuai dengan apa yang dimuat postmodernisme. Saya sepakat. Tapi fakta membuktikan Mas Seno bisa membuat karya seperti ini karena membaca banyak karya bagus juga. Kalau Mas Seno bacanya karya Yonyon Sewu, saya tetap masih membedakan karya yang kurang bermutu. Saya rasa Mas Seno tulisan-tulisannya juga tidak sekeren ini, gitu loh mas. Maksud saya gini mas Seno, kami yang tidak sekelas Mas Seno, yang masih ada di kelas teori, kelas teknik, itu tetap masih mas ya, punya garis yang terang antara karya bermutu dan tidak bermutu. Bukan bermaksud kita meninggikan diri mas, tapi faktanya ada loh mas. Puisi bermutu dan puisi tidak, itu tetap fakta. Saya hanya sepakat dalam keberagaman memang tidak ada yang jelek, tapi ini fakta. Nah, kalau nggak ada karya yang jelek, Mas Seno pasti membaca semua buku. Mas Seno baca tetap milih-milih kok, yang bagus kok. Gitu loh maksud saya. Nah, oke, kita anggap selesai itu. Ini pertanyaan, ini benar-benar bertanya mas, tidak ngetes, tidak ini mungkin diri nggak bertanya. Mas Seno tadi Mas Seno bilang bahwa yang penting motivasi ya. Teknik tidak perlu tinggi-tinggi, motivasi untuk sampai tulisan jadi. Nah, motivasi Mas Seno selama ini apa? Sehingga kami bisa nanti juga sampai di situ gitu. Karena jujur mas, saya itu seperti Mas Seno dalam hal idenya banyak, tapi selesainya jarang. Nah, makanya ini saya benar-benar tanya, supaya punya motivasi benar-benar selesai, itu piye mas? Terakhir pun sebenarnya pertanyaan tips motivasi itu kadang-kadang kita dapat informasinya tapi karena separuh penerapannya jadinya nggak maksimal. Misalnya gini, kita minta tips dari Mas Seno, tapi Mas Seno udah punya pengetahuan atau mengerjakan PR-nya jadi wartawan, nulis setiap hari, sehingga ketika kita nyobain tipsnya yang mungkin setelah sekarang gitu, kok nggak bisa, nggak works ya, karena Mas Seno udah melakukan itu puluhan tahun, menulis udah kayak apaan tahu gitu ya, deadline segala macam. Ada yang memang dari ingin nulis atau kewajiban segala macam, itu udah bercampur baur sehingga refleksnya juga udah beda dengan kita. Ketika dikasih tips itu kok nggak berjalan di kita gitu, tapi di Mas Seno berjalan karena mungkin kita nggak menyeluruh melakukan itunya gitu. Ya silakan dijawab deh, pengalaman ditanya-tanya tips juga. Ya motivasinya ya berbagi. Jadi apa yang saya anggap indah gitu kan, ya itu saya pengen share sama siapapun. Oh dahsyat ini. Nah gimana caranya orang lihat ini juga dahsyat, berbagi kedahsyatan itu. Tapi kan bukan hanya indah pada dahsyat kan, ada sebel, ada empet gitu kan, ada marah. Intinya berbagi gitu. Nah, iya berbagi. Gitu. Yang misalnya Mei 98 gitu, ya kan? Itu kan empet berat saya. Ya, empet berat sama orang-orang yang cenderung diem, ya ikut atau malah denial. Apa iya sih ada itu semua? Marah rasanya gitu. Terus saya bilang jangan ngomong, tulis aja. Nah, jadilah Clara itu gitu. Seperti itu, ya gitu. Nah, atau mengapa kau anak kami gitu kan? Gitu itu. Saya merasa kurang orang ngomong ini.
ya kurang, karena orang cuma salah sendiri malah, salah sendiri jadi aktivis gitu kan. Itu bikin saya inilah terganggu sekali gitu. Tetangganya diambil kok diam aja sih gitu loh. Juga 65 itu hampir tidak ada keluarga, tidak kehilangan keluarga kan. Selalu ada saudara jauh kah apakah yang Pak D-nya entah kemana, Bu D-nya entah gimana gitu. Yang saya heran itu kok tidak terganggu ini loh. Malah bilang salah sendiri, itu bikin saya marah gitu. Tapi ya apapun ya marahnya harus kreatif. Itu yang gitulah, yang apa, yang mendorong, yang menyadarkan lah itu dia. Yang menyadarkan, yang menggugah, yang mengajak berdialog. Gitu. Ngakunya beragama ya. Tapi selalu memilih diam. Padahal kan ada yang bilang kan, kalau kamu diam, kamu seperti melakukannya. Sama saja. Tapi itu kan hanya berarti kata-kata aja. Nah, untuk mendorong itulah tidak perlu petua. Gitu. Tidak perlu petunjuk juga, tapi satu apa ya, sentuhan. Nah, itulah seninya. Supaya orang marah itu. Kita haru betapa. Kalau itu ada juga yang bertugas begitu kan, penyuluhan apa terus teriak-teriak ayo kita bro, ada juga, itu tugas masing-masing lah. Saya nggak bisa yang begitu, saya nggak bisa terus jalan, nggak bisa Indri itu. Saya nggak bisa ke jalan gitu. Berkali-kali diajak, saya merasa bersalah gitu. Apa saya ke orang bersalah ya? Saya nggak mau gitu. Kamisan, ya, berapa kali saya diminta. Gitu. Gitu. Tapi biasanya orang punya cara menyumbang sendiri kan, gitu. Ya cara sendiri gitu untuk bicara di sini. Gitu. Dan saya kira lumayan lah, gitu ya. Untuk itu. Meskipun mungkin lemah, apa, tapi 1-2 orang aja udah bagus. Ya, untuk tersentuh soal itu. Ya. Sepertinya sudah rasa juga. Oh, terakhir Dimas, oke Dim. Ya Dimas ini yang menyusun playlist ya. Kita kasih kesempatan. Jarang kalau momen. Iya kemarin mingguan ini sama Holil nyusun playlist. Lebih banyak Holil sih yang membuka bukunya Mas Eno lagi apa lagu-lagu yang ada gitu. Nah kan tadi saya tertarik Mas Eno bilang karena backgroundnya jurnalistik, habis itu makanya mudah dimengerti. Nah tapi kan gimana bisa juga jadi sastra karena dengan musik gitu kan, dengan musik kan saya juga jadi ngingetin saya Murakami. Saya pernah baca interview juga, dia itu ternyata nggak belajar teknik nulis, tapi dia belajarnya ya dari dengar musik. Dia dari dengar harmoni, improvisasi, ritme, akhirnya dia bisa nulis seperti itu kan. Makanya tadi Mas Eno juga bilang kayak gitu. Dan biasanya tuh saya cuma pengen tahu prosesi sih, misalnya udah dapet ide gitu, misalnya dalam konteks buku yang sekarang idenya dulu muncul, itu baru Mas Eno kayak bikin punya gambaran musik-musik apa yang akan didengarkan selama menulis, atau emang gimana sih Mas? Apa emang kayak kalau di pemutar musik sekarang ada yang shuffle, apakah di shuffle random tiba-tiba ntar bisa lagu mana yang denger bisa dimasukin, atau emang udah dari awal udah dirancang kira-kira temanya seperti ini, mungkin musik-musik yang menyertai selama menulis yang tipe apa gitu. Itu doang Mas. Terima kasih. Ya itu kan ada ya apa album yang saya lupa judulnya sebetulnya, tapi itu kumpulan lah dari macam-macam gitu, yang semuanya itu suasana yang kayak Sarah satu sama lain. Kayak Sarah Brightman yang apa itu ada tuh. Ada itu, saya mau niruin malu saya. Sarah Brightman terus. Ya kalau yang di atas semua itu ya Philip Glass sebetulnya ya. Tapi saya nggak pakai itu untuk ini justru. Nah, itu aja dilakukan. Dan saya kan sudah selalu mendengarkan itu di mobil di mana-mana. Itu kan 2003. Saya menuliskannya 2001. Itu kan udah selesai total ini. Ini agak lain memang. Sudah selesai. Jadi nggak punya masalah. Kecuali memang dalam plot saya itu ada bolong-bolongnya. Jadi awal sudah ada, tengah sudah ada, ending sudah ada. Nah, sela-selanya ini yang tinggal saya isi gitu. Dia suka bingung, apa ya tengahnya gitu kan. Nah makanya ada tiba-tiba kampung Dayak kan. Ya udah ini Dayak di telinga panjang semua gitu. Dan itu pengetahuan saya yang sudah lama sekali saya
masuk di sini, itu lancar sekali sehingga saya takut. Itu kayak brosur aja tentang perpindahan sukernya itu kan, terlalu lancar, nggak ada emosi, nggak ada apa gitu. Saya takut tapi nggak tahu, baca aja gitu ya, gitu, seperti itu. Gitu. Tapi yang ini sangat selesai dengan musik karena sudah berpuluh tahun tertahan. Gitu. Karena saya gelisah nih kalau sampai mati itu belum terus gimana ya? Rugi amat gitu loh. Ya? Gitu. Makanya jebret selesai. Setelah itu saya belum mau mikir yang lain kecuali Nagabumi gitu. Ya, Nagabumi. Nah, ini kayak lihat gunung curam banget itu mendakinya itu. Kapan, bagaimana? Saya mesti mengurangi semua proyek gitu kan? Gitu. Ya, tapi saya nggak tahu. Makanya saya pernah punya cita-cita itu. Kapan ya saya jadi tahanan rumah gitu? Tidak usah kemana-mana dan tinggal nulis doang gitu. Tapi sekarang ini digoda oleh hal lain kalau udah menua ya. Saya pengen baca. Saya kan beli itu rutin dan nggak habis-habis sampai nggak ada tempat. Sehingga itu untung ada e-book. Wah, e-book grafik terus gitu kan. Kapan bacanya? Gitu. Jadi saya memimpikan gitu kan. Suatu hari berhenti tulisnya baca aja. Nah, saya pernah sampaikan ide ini di Gramedia itu. Baru saya ngomong, saya mau selesai Nagabumi saya berhenti ya. Semuanya kor jangan. Wah, saya baru ngeh ya. Ada orang perlu juga ya gitu. Jangan gitu. Saya nggak pernah mikir ada bisa begitu gitu. Nah, tapi kapan saya baca? Itu hal yang sangat saya nikmati ketika mulai bisa membaca, menulis gitu loh. Ya. Samintarja lah, apalah semua sampai lampu gelap, gak ada yang nyalain, saya masih baca gitu kan. Sampai harus ada orang lewat ceklek, kok baca gelap gitu kan. Itu gak pernah dapat lagi tuh. Ya. Selalu terganggu lah. Ya HP itulah dan segala macam. Ya, ini gimana? Oke. Tanpa terasa sudah 2 jam dan banyak sekali, bukan hanya soal buku para pelajar perahu, tapi juga apa saja yang melatar belakangi, lalu mungkin juga banyak pertanyaan soal tips juga, karena Mas Seno sudah punya jejak yang panjang dalam menulis berbagai format gitu ya. Sehingga dan ada beberapa teman-teman juga yang hadir dari luar Jakarta, jadi kami sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak sudah hadir ngumpul di sini. Habis ini mungkin Mas Seno masih bisa melayani yang mau tanda tangan buku. Kami persilahkan nanti sekaligus kami putarkan beberapa lagu yang sudah disiapkan, playlist yang lagu-lagu tadi pernah hadir dalam cerpen-cerpennya Mas Seno. Dan kalau teman-teman ingin mendengarkan di Spotify ada dengan judul Sukap playlistnya. Terima kasih. Ngomong ya, ngomong. Terima kasih ya. Ketika saya datang tadi jam 3 kosong blong kan di sini. Setengah 4 masih kosong gitu kan. Ya, tapi sekarang penuh gitu kan. Jadi terima kasih.